Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada yang bertanya, apakah membatalkan wudu menyentuh najis atau bangkai atau yang semisalnya yang dianggap najis di dalam syariat? Sebelum kita menjawab, kita harus mengetahui dulu bahwa ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Selain 4 perkara tersebut tidak membatalkan wudu. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, apapun itu, terkecuali mani. Seandainya yang keluar itu cairan atau angin atau benda padat sekalipun yang keluar, maka itu dianggap membatalkan wudu. Itu yang pertama, terkecuali air mani. Mani tidak membatalkan wudu. Itu yang pertama. Kalau seandainya dia bertanya juga, apakah seandainya yang keluar itu kering sekalipun? Ya, seandainya kita memakan kelereng, kita makan kelereng kemudian keluar kelereng itu juga tanpa ada basah, tanpa ada kotoran, maka itu pun sudah dianggap sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluan depan ataupun belakang, maka itu pun membatalkan wudu. Angin sekalipun, ya maaf seperti ada orang yang buang angin, maka wudunya batal. Kedua, daripada pembatalan wudu adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini bukan semua laki-laki atau semua perempuan yang keduanya bersentuhan batal. Ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yaitu antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada hubungan muhrim. Seandainya hubungan muhrim, kakak adik atau anak sama ibunya atau adik laki-laki dengan kakaknya yang perempuan, maka itu tidak batal karena ada hubungan muhrim. Tapi seandainya tidak ada hubungan muhrim, ya, maka batal wudunya. Kemudian syaratnya juga kulit dengan kulit tidak ada penghalang, bersentuhan kulit dengan kulit. Ataupun syaratnya juga keduanya itu juga harus sudah sampai haddus syahwah. Apa haddus syahwah? Dua-duanya dewasa. Dewasa dalam bab ini bukan berarti harus baligh, tidak. Tapi haddus syahwah yaitu ada sesuatu yang timbul di dalam hatinya, suka dengan lawan jenisnya atau disukai oleh lawan jenisnya, maka itu sudah dianggap dewasa dan bisa membatalkan wudu. Jikalau laki-laki dan perempuan yang sudah sampai haddus syahwah tadi dia bersentuhan, maka itu pun bisa membatalkan wudu, ya. Muhrim, kemudian yang kedua tidak ada penghalang, yang ketiga dua-duanya sudah dewasa dengan artian dia sudah sampai kepada batas dia menyukai atau condong keinginannya kepada lawan jenisnya. Itu yang kedua. Kemudian ikhwani rahimakumullah, yang ketiga yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan. Di sini menyentuh kemaluan dengan apa? Dengan telapak tangan. Lihat yang di tangan kita ini telapak tangannya. Belakangnya bukan dianggap telapak tangan, tapi yang depannya dianggap telapak tangan. Nah, telapak tangan ini apabila menyentuh kemaluan, apakah kemaluan dirinya sendiri? Tidak. Kemaluan siapapun yang dia sentuh dengan telapak tangannya, maka yang menyentuh batal wudunya. Walaupun yang disentuh adalah orang yang masih belum baligh, bayi sekalipun yang dia sentuh, maka wudunya batal jikalau dia menyentuh dengan telapak tangannya. Seandainya menyentuhnya dengan badannya yang lain, anggota badannya yang lain, dengan lengannya, dengan kakinya, dia menyentuh kemaluan, maka tidak batal, ya. Harus kita ingat kemaluan siapapun, bukan kemaluan dia sendiri, kemaluan anaknya. Bahkan ulama mengatakan kemaluan hewan sekalipun batal wudunya jikalau dia sentuh dengan telapak tangan. Nah, di sini ada batasan. Yang mana kemaluan yang membatalkan, batasan kemaluan yang membatalkan jikalau dia sentuh dengan telapak tangannya? Kemaluan, kalau seandainya kemaluan laki-laki yaitu hasyafahnya atau zakarnya, yaitu yang batangnya saja. Tapi jikalau bawahnya khoseteh, yaitu ada kantung di bawahnya, itu tidak membatalkan. Dan kemaluan belakang yang keluar
najis atau kotoran yang bersentuhan dengan najis atau kotoran ketika keluar, itu saja yang batalkan. Di samping-sampingnya atau di sekitarnya tidak batal, hanya itunya saja atau lingkaran yang keluar bersentuhan dengan najisnya saja yang batal. Nah, kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan yang dia sentuh, yang membatalkan ketika menyentuhnya dengan telapak tangan, yaitu ketika dia duduk jongkok, yang terlihat ketika dia duduk, atau yang terbuka, maaf ketika dia duduk, itulah yang dia sentuh yang bisa membatalkan jikalau dia sentuh dengan telapak tangannya. Itu yang ketiga, insya Allah jelas. Yang keempat, ikhwani rahimakumullah, yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Ya, seperti tidur, seperti gila, seperti pingsan dan lain sebagainya, atau mabuk sekalipun. Nah, itu yang menghilangkan akal, maka itu menjadi penyebab batalnya wudu yang keempat. Nah, dari keempat ini, apabila seandainya terjadi dan kita dalam keadaan berwudu, maka wudu kita batal. Nah, syarat yang keempat tadi ingin saya tambahkan, banyak sekali orang sekarang ini kejadian di masyarakat ketika mereka pergi ke masjid, sholat subuh dengan ngantuknya, ketika itu juga ya imamnya membaca surat yang panjang, kemudian ketika dia ngantuk dia menjadi makmum, dia tidur dalam keadaan berdiri sehingga dia merasakan dia pun hilang akal saat itu, artinya dia tidur dengan nyenyaknya dalam keadaan berdiri, maka saat itu pun sholatnya batal. Kenapa? Karena wudunya batal. Kalau wudunya batal, maka sholatnya otomatis batal. Nah, ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Bagaimana? Tidurnya orang duduk. Ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah ketika dia tidur dalam keadaan duduk, duduknya harus rapat, tidak ada celah sedikit pun yang keluar angin dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika dia bangun tidur tidak ada yang mengabarkan bahwa wudhunya batal, baru saja saya mendengar ada angin keluar atau mencium aroma ataupun yang lain. Yang ketiga, keadaan dia bangun dari tidur duduknya tersebut sama seperti keadaan dia baru tidur dalam keadaan duduknya. Berarti tidurnya tidak bergerak ataupun tidurnya tidak berubah. Ketika dia bangun dalam keadaan yang sama, maka tidak juga membatalkan. Yang keempat, keadaan atau fisik atau badan seseorang yang tidur duduk tersebut syaratnya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Apabila ada yang tidur duduk dalam keadaan wudhu tapi orangnya gemuk, ya, terlalu gemuk, maka itu pun membatalkan. Atau terlalu kurus, itu juga membatalkan. Karena apa? Ulama mengatakan mungkin saja ada celah yang bisa dilewati oleh angin dan menyebab batal wudhunya di dalam tidurnya tersebut. Nah, ini 4 syarat daripada duduk dalam keadaan tidur dalam keadaan duduk yang tidak membatalkan wudhu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang sudah kita dengarkan daripada pembatalan wudhu dan syarat-syaratnya juga, dari setiap 1 dan sampai 4 ada syarat-syaratnya, sudah kita ketahui. Oleh karena itu, apabila terjadi di dalam keseharian kita, terjadi di lingkungan kita, ada yang bertanya tentang pembatalan wudhu, ini batal tidak, ini batal atau tidak, maka kita merujuk kepada 4 yang kita dengarkan tadi. Selain itu tidak ada yang membatalkan wudhu. Insya Allah bermanfaat dan mungkin bisa kalian sebarkan dan kalian pun bisa ajarkan kepada keluarga kalian, sehingga tidak ada lagi yang tidak mengetahui apa saja yang membatalkan wudhu. Insya Allah bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.